Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TI23G Universitas Saputra akan menjelaskan sedikit tentang Knapsack Problem. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bilqis Zahra dan rekan saya Zahra Aulia Hanifah. Saya Dorce Amro. Nama saya Muhammad Gilang. Ini saya akan menjelaskan definisi apa itu knapsack. Knapsack adalah tas atau karung yang dapat digunakan untuk memuat sesuatu yang tentunya tidak semua objek dapat ditampung di dalam karung tersebut. Karung tersebut hanya dapat menyimpan beberapa objek dengan total ukuran baik lebih kecil atau sama dengan ukuran kapasitas karung. Knapsack problem adalah salah satu masalah optimasi dalam ilmu komputer dan matematika yang digunakan untuk menentukan kombinasi terbaik dari item yang dapat dimasukkan ke dalam tas knapsack. Dengan kapasitas tertentu, masalah ini banyak diterapkan dalam bidang seperti logistik, keuangan, dan perencanaan sumber daya. Baik, di sini saya akan membacakan fungsi utama dari knapsack. Yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Knapsack problem ini digunakan untuk menentukan cara terbaik memanfaatkan sumber daya yang terbatas seperti ruang atau biaya untuk mendapatkan hasil maksimal seperti nilai atau keuntungan. Yang kedua, penyelesaian masalah kombinatorial. Masalah ini membantu dalam menemukan solusi optimal di antara sejumlah kombinasi item yang mungkin, misalnya memilih produk untuk diangkut dengan batasan kapasitas kendaraan. Yang ketiga, penerapan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada logistik, memilih barang untuk dikirim dengan kapasitas kontainer tertentu. Yang kedua, keuangan, memilih proyek investasi untuk memaksimalkan keuntungan dengan anggaran yang terbatas. Manajemen waktu, memilih tugas untuk diselesaikan dalam jangka waktu terbatas. 4. Menghasilkan strategi optimal. Knapsack problem menghasilkan strategi terbaik dan memilih item berdasarkan nilai atau prioritas sambil tetap mematuhi batasan tertentu, misalnya berat maksimum. Yang kelima, membantu dalam pemrograman dinamis. Masalah ini sering digunakan untuk mengajarkan teknik pemrograman dinamis dan algoritma greedy dalam ilmu komputer. Untuk tipe masalah knapsack ini ada 3 bagian. Poin pertama, knapsack problem, setiap item hanya bisa dipilih sekali, dimasukkan atau tidak sama sekali. Yang kedua, fractional knapsack problem, setiap item bisa dipilih sebagian, cocok untuk masalah nilai per unit. Yang ketiga, bounded knapsack problem, setiap item memiliki batas maksimum jumlah yang bisa dipilih. Sekian, terima kasih. Saya Dorce Amro. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan algoritma optima. Dalam tabel ada algoritma greedy dynamic programming, brute force, genetika. Kelebihan: pemrosesan cepat, kompleksitas waktu, menghasilkan solusi optimal, memiliki tingkat kesalahan yang sedikit. Salah satu menghasilkan solusi optimal mudah diimplementasikan. Waktu pemrosesan algoritma cepat, interaksinya sedikit. Kekurangan: tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Waktu pemrosesan standar sulit diimplementasikan, tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Waktu pemrosesan lama. Waktu pemrosesan sangat lama. Kompleksitas waktu eksponensial. Ketidakpastian untuk menghasilkan solusi optimal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penyelesaian. Metode ini melibatkan serangkaian keputusan yang saling berkaitan untuk mencapai hasil terbaik. Berbeda dengan pemrograman linear yang hanya memiliki satu cara menuju fungsi tujuan, dynamic programming menyediakan beberapa cara untuk mencapainya. Pendekatan ini tidak memiliki rumus baku, karena setiap masalah memerlukan perumusan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Contoh, penjual hanya memiliki pilihan untuk membawa atau meninggalkan buku dagangan tanpa bisa membawanya setengah. Buku apa saja yang harus dibawa si penjual agar hasil penjualannya maksimal? Nah, di sebelah kanan ada di situ tabel mengenai item, berat, dan nilainya.
Untuk itemnya itu ada ABCDE, kemudian beratnya itu 2, 3, 4, 5, 4, dan untuk nilai per unitnya itu ada 9, 3, 7, 5, dan 2. Untuk berikutnya mengenai penyelesaiannya, jika diketahui N-nya sama dengan 5 atau jumlahnya ada 5, kemudian beratnya itu dalam kilogram sama dengan 10, maka V1, V2, V3, V4, dan V5-nya itu secara berurutan 9, 3, 7, 5, 2. Kemudian untuk beratnya juga di situ dicantumkan dalam bentuk kilogram 2, 3, 4, 5, 4. Rumusnya itu max Z sama dengan 9 dikali X1 ditambah 3 kali X2 ditambah 7 kali X3 ditambah 5 kali X4 dan ditambah 2 dikali X5. Nah, untuk koefisien 9, 3, 7, 5, 2 itu mengambil dari V-nya. Kemudian S dikali T itu 2 dikali X1 ditambah 3 kali X2 ditambah 4 kali X3 ditambah 5 kali X4 ditambah 4 kali X5 kurang dari sama dengan 10. Nah, untuk koefisien dari yang rumus ST ini ngambil dari weight atau dari beratnya. Kemudian X1, X2, X3, dan X4-nya ada. Kemudian X5-nya adalah 0 atau 1. Ini juga saya akan menjelaskan tentang penyelesaian yang dilakukan prinsip dinamik programming sehingga dapat hasil. Jadi buku dagangan yang harus dibawa ke dalam tas untuk memaksimumkan value berjumlah 3 buku yaitu A, B, dan C dengan total value $190. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode pemrograman. Jadi kode di atas adalah implementasi algoritma KNAPSEC menggunakan pendekatan pemrograman dinamis atau dynamic programming. Algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan masalah KNAPSEC 0/1, di mana kita memiliki sejumlah item dengan berat dan nilai tertentu, dan kita ingin menentukan kombinasi item yang dapat dimasukkan ke dalam KNAPSEC atau tas dengan kapasitas maksimum tertentu, sehingga nilai total yang diperoleh adalah nilai maksimum. Yang pertama, kita memiliki fungsi KNAPSEC yang terdiri dari weights, values, dan capacity. Fungsi ini menerima 3 parameter, ya, seperti weights, values, capacity. Yang pertama, weights itu adalah daftar yang berisi dari setiap item, berisi berat dari setiap item. Values itu daftar yang berisi nilai dari setiap item, yang tadi berat. Untuk values itu nilai, untuk capacity itu kapasitas maksimum dari KNAPSEC. Yang kedua ada inisialisasi tabel, di mana N sama dengan len atau weights itu adalah parameter untuk menyimpan jumlah item. Selanjutnya ada DP, itu membuat tabel 2 dimensi DP dengan ukuran N+1 dikali capacity +1. Nah, untuk looping di sini ada 2 loop bersarang digunakan untuk mengisi tabel DP. Di mana for I in range 1 N+1 adalah iterasi melalui setiap item. Lalu ada for W in range capacity +1 itu adalah iterasi melalui setiap kapasitas dari 0 hingga kapasitas maksimum. Selanjutnya di dalam loop ada kondisi untuk memeriksa apakah berat item saat ini adalah weights I-1 dapat dimasukkan ke dalam KNAPSEC dengan kapasitas W. Jika bisa weights I-1 kurang dari sama dengan W, maka kita memilih antara tidak mengambil item tersebut atau mengambil item tersebut. Jika tidak, maka ditandai dengan DPI-1W. Jika mengambil item, maka DPI-1 W-weights I-1 plus values I-1. Kita mengambil nilai maksimum dari kedua pilihan tersebut. Jika tidak bisa, kita hanya melanjutkan dengan nilai dari item sebelumnya, seperti DP I-1 kali W. Untuk contoh implementasi, kita menggunakan weights-nya 1, 2, 3, dan 4, values-nya 10, 15, 40, dan 50, untuk capacity-nya 5. Maka output yang kita keluarkan, nilai maksimum yang bisa diambil adalah 60. Mungkin hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.